Shalom, selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kita kembali bertemu, kita kembali bersatu untuk kita beribadah datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa setiap penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Saat ini kami mau datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memimpin mengurapi setiap kami ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk diberkati, kami siap untuk melayani Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Yang terindah, Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau dari segalanya, kepadaku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut yang bertelut menyembah Yesus Tuhan berjadu. Katakan kembali, Kau yang terindah, yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang
diberkati lebih lagi Tuhan. Kami siap lebih lagi dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Kita harus bersyukur karena kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang kuat. Mari seluruh dunia kita akan memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Mari kita tinggikan nama Allah. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita mau bawa setiap hidup kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Fokuskan setiap hidup kita, pikiran kita, hati kita hanya kepada Allah. Yesus, terima kasih. Yesus, kami siap. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya.
Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita sekali lagi berdoa. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, urapi pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Yesaya pasal 48 ayat 18 sebagai ayat landasan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku sekalian, dalam hidup ini biasanya ada 3 hal yang dicari oleh manusia. Saya kira hampir semua orang mencari 3 hal ini, termasuk orang Kristen. 3 hal itu adalah kesuksesan, keselamatan, dan kebahagiaan. Ya, terkadang orang cari kesuksesan dan keselamatan juga supaya bisa hidup bahagia. Saya kira itu wajar ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, semua kita pasti ingin hidup bahagia. Bahagia di dunia ini, juga bahagia di kehidupan abadi. Seorang filsuf Kristen dan ahli matematik Prancis yang hidup pada abad ke-17 yang bernama Blaise Pascal pernah mengatakan, pada dasarnya semua orang mencari kebahagiaan tanpa terkecuali orang Kristen. Walaupun caranya berbeda-beda. Ada orang-orang yang berusaha menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya. Dengan semedi pergi ke gunung atau ke gua, melakukan menyiksa dirinya, menyiksa fisiknya, ya, supaya dia justru menemukan kebahagiaan di sana. Ada tipe orang yang seperti itu, menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya lewat perenungan-perenungan yang mendalam. Tapi ada juga orang yang berusaha menemukan kebahagiaan di luar dirinya. Ya, dengan pergi ke tempat-tempat hiburan, bermain dengan teman-teman, membeli barang-barang tertentu, melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang menyenangkan. Nah, pada dasarnya sama, semua pengen bahagia. Tidak ada orang yang selama hidupnya ingin menderita. Waktu saya awal-awal menjadi orang Kristen dan terlibat dalam pelayanan, saya pernah mendengar seorang pendeta berkhotbah tentang kebahagiaan. Dan khotbahnya itu nempel di pikiran saya sampai hari ini. Terlepas ajarannya itu alkitabiah atau tidak itu nanti. Tapi nempel dulu, karena kadang-kadang satu pengajaran itu kalau sudah nempel sulit sekali hilangnya. Pendeta tersebut mengatakan, saya dari kecil belajar, kemudian kerja, jadi hamba Tuhan, menikah, cuman satu tujuannya katanya. Terus saya kan perhatiin bener-bener apa ya kira-kira tujuannya. Cuman satu. Dia kerja, dia belajar, dia melayani Tuhan, dia nikah, cuman satu.
Dia bilang cuman satu, yaitu kebahagiaan atau bahagia. Dia cuman pengen bahagia katanya. Dia belajar supaya bahagia. Dia kerja supaya bahagia. Dia melayani pekerjaan Tuhan supaya bahagia. Dia menikah dan punya anak supaya bahagia. Ya, umum Bapak Ibu Saudaraku sekalian, semua orang juga begitu. Motivator juga mengajarkan hal demikian. Di dalam kebahagiaan itu biasanya ada unsur-unsur yang membentuk atau komponen yang membentuk kebahagiaan. Biasanya rasa senang atau gembira. Kemudian ada perasaan tenang atau damai. Dan ada kepuasan batin. Jenis kebahagiaan seperti itu memang dunia ini bisa berikan. Kendaraannya, sarananya adalah harta. Uang. Lewat uang kita bisa membeli sesuatu yang membuat kita senang, puas, dan lewat kita punya harta yang cukup, kita punya ketenangan dan kedamaian pada level tertentu. Makanya ada kan motivator yang mengatakan di dalam harta yang melimpah ada jiwa yang tenang. Ya, ketenangan pada level tertentu, jenis tertentu. Saya beri contoh. Misalnya kita bekerja, kita diterima di tempat kerja yang baik, dapat gaji, tunjangan-tunjangan, fasilitas dengan jumlah yang oke lah. Kita akhirnya bisa nabung, punya deposito, kita bisa beli rumah, bisa beli kendaraan dan juga fasilitas yang lain. Kita punya yang namanya kesenangan, kegembiraan pada level tertentu. Kita juga punya ketenangan karena punya deposito yang cukup atau tabungan yang cukup. Kita juga bisa menikmati barang-barang tertentu, kenikmatan-kenikmatan tertentu yang kita inginkan dan kita bisa dipuaskan untuk sesaat. Kita bisa makan enak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa beli barang-barang yang kita ingin beli. Ada kepuasan pada titik tertentu. Tetapi itu sifatnya sementara dan semu. Saya katakan sementara dan semu kenapa? Karena begini. Ya, kita misalnya punya tabungan 20 miliar. Awalnya kita senang, tapi di balik kesenangan, kegembiraan kita juga ada yang namanya khawatir. Awalnya kita tenang, damai pada level tertentu. Oh, puji Tuhan punya 20 miliar. Tapi bisa juga ada rasa khawatir. Jangan-jangan 20 miliarku hilang juga, sama seperti yang saya baca kemarin di media sosial. Di berita ada orang yang simpan uang deposito di bank 20 miliar raib. Kerja, gaji gede, seneng, gembira. Awal diterima, tapi waktu jalani, wah itu juga langsung berubah jadi beban yang berat. Tekanan pekerjaan, dimarahi bos. Itu ya bisa dikatakan yang tadinya tenang, gembira juga jadi beban, bahkan jadi air mata. Oke lah, kita bisa menikmati semuanya, akhirnya toh kita juga menua. Kita melemah, kita dilarang makan ini, dilarang makan itu, kita gak bisa jalan-jalan juga, kita gak bisa menikmati uang yang kita kumpulkan selama sekian puluh tahun dan akhirnya kita tutup usia. Kalau sudah tutup usia berarti semua yang kita miliki di dunia itu tidak bisa kita nikmati lagi. Dan lebih mengerikan lagi kalau akhirnya di dunia yang kemudian kita jalani, di dunia yang abadi, yang kekal itu, kita menderita. Kita masuk ke tempat penderitaan abadi. Nah, saudaraku sekalian, kabar baiknya, Kristus juga menawarkan jenis kebahagiaan yang sejati. Jenis kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini dan hanya bisa diberikan oleh Kristus. Ketenangan, kegembiraan,
kepuasan batin, unsur-unsurnya juga ada di sana. Tapi sifatnya abadi. Dan bisa dinikmati bukan nanti di surga saja, tapi sejak di dunia ini kita bisa menikmati jenis sukacita, jenis kegembiraan, kedamaian, ketenangan atau kebahagiaan seperti itu sejak kita di dunia ini. Kita bisa melihatnya di dalam Alkitab, misalnya soal ketenangan. Kalau ketenangan dari harta benda, ketenangan dari kita memiliki deposito sifatnya sementara dan kendaraannya tadi uang. Kalau ketenangan ini sifatnya abadi dan kendaraannya adalah Allah sendiri. Artinya hubungan kita dengan Allah. Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam ketenangan seperti itulah kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Soal damai sejahtera, Yesus berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketenangan versi kebahagiaan sejati didapat dari dekat dengan Allah. Versi kebahagiaan duniawi didapat dari jumlah tabungan kita di rekening kita. Kemudian kedamaian yang diberikan oleh harta kita, jaminan uang kita di bank sementara. Tapi kedamaian yang Kristus berikan sifatnya abadi dan sifatnya tidak bisa diberikan oleh dunia ini, bahkan oleh harta kita. Jadi jenis kedamaian yang Kristus berikan ini tidak bisa diberikan oleh harta, tidak bisa diberikan oleh apapun yang kita nikmati di dunia ini. Misalnya kita tadi punya uang dengan jumlah yang besar, ada kedamaian untuk sesaat, tapi beda dengan kedamaian yang Kristus berikan. Beda. Soal kegembiraan misalnya, Kristus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Jadi kalau kita sudah menikmati, mengalami kegembiraan sejati dari Kristus, tidak bisa diambil oleh siapapun. Uang kita di tabungan bisa diambil, bisa hilang. Tetapi damai sejahtera kita, sukacita kita tidak bisa diambil oleh orang lain. Kalau misalnya tadi uang kita di tabungan, kita punya harta, kita punya posisi di pekerjaan, itu hilang, kegembiraan kita hilang. Berubah jadi duka cita, ratapan, tangisan. Tapi kalau kegembiraan dari Kristus, walaupun kita harus mengalami berbagai penderitaan, masalah, kesulitan keuangan, kegembiraan itu tidak hilang. Itu yang luar biasa, itu yang menarik dari kebahagiaan yang Kristus janjikan. Kemudian soal kepuasan. Kristus juga mengatakan soal kepuasan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kepuasan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia ini, diperoleh dari menikmati apa yang dunia berikan, apa yang bisa dibeli oleh harta. Kepuasan seks, kepuasan makanan, kepuasan bisa memuaskan mata kita dengan jalan, nonton dan sebagainya. Iya, kepuasan seperti itu bisa diberikan oleh harta, bisa diberikan oleh dunia. Tapi kepuasan orang-orang yang mengasihi Tuhan bukan terletak di sana, tetapi terletak pada ketika dia mencari Tuhan sungguh-sungguh dan menemukan kehendak Tuhan di sana. Jadi orang-orang yang memiliki kebahagiaan sejati tidak bisa dipisahkan dari
persekutuannya dengan Tuhan yang indah. Persekutuan dengan Tuhan yang harmonis, yang indah inilah yang membuat kita mengalami yang namanya kepuasan batin. Kebahagiaan, kedamaian, ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ya pergi ke gunung misalnya, kita menikmati alam yang sejuk, ya kita pergi ke pantai. Ya kita bisa menikmati kedamaian dari alam, kesejukan alam, dan itu baik juga. Tapi dibandingkan dengan kedamaian yang diberikan oleh Kristus karena kita mengenal Kristus, kita mengasihi Kristus, kita melekat dengan Dia. Beda jauh Bapak Ibu saudaraku sekalian. Beda jauh. Jangan sampai selama hidup kita di dunia ini Kristus sudah menawarkan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita tidak ambil tawaran itu. Kita tidak ambil undangan itu. Kita tidak terima undangan itu dan kita terima undangan dunia ini. Kita habiskan energi kita, waktu kita, tenaga kita selama kita di dunia ini hanya untuk mengejar harta, mengejar hal-hal yang sifatnya material, tetapi mengabaikan harta surgawi, hal-hal yang sifatnya spiritual. Ya, ini penting juga. Ini bisa menjadi kendaraan kita untuk kita melayani Tuhan. Tetapi ini jauh lebih penting dan tidak boleh kita abaikan. Seharusnya Bapak Ibu saudaraku sekalian, sebagai orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita tidak mengabaikan tanggung jawab untuk bekerja, belajar, mencari nafkah. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai ladang pelayanan kita. Pada waktu yang sama kita gentar, kita takut Tuhan, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita mengalami Tuhan secara pribadi lewat persekutuan dengan Dia. Dan kita mengalami yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Ya, kita masih tinggal di dunia ini Bapak Ibu saudaraku sekalian. Karena kita masih tinggal di dunia ini, kita butuh apa yang disebut dengan keperluan-keperluan duniawi. Pemenuhan kebutuhan jasmani kita perlu. Dengan bekerja, dengan kita melakukan tanggung jawab kita. Tapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita tidak menambatkan hati kita ke sana. Kita menambatkan hati kita kepada Allah. Kalau kita tadi membaca di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 tadi, jelas disebutkan di sana bahwa damai sejahtera kita dan kebahagiaan kita yang tidak pernah kering dan akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, itu adalah buah dari ketaatan kita melakukan kehendak Allah, bukan tujuan. Kebahagiaan, kedamaian itu bukan tujuan tapi buah. Buah dari apa? Buah dari ketika kita taat melakukan kehendak Allah. Orang-orang yang mengenal Kristus, yang taat melakukan kehendak Allah, dia akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Otomatis selama ia ada di dunia ini. Jadi kebahagiaan jenis ini sudah langsung bisa dialami oleh semua orang yang percaya kepada Kristus. Dan kemudian ketika dia dekat dengan Kristus, melekat pada pokok anggur dan sampai tutup usia, dia mengalami kebahagiaan yang sejati. Dan ini seharusnya Bapak Ibu saudaraku sekalian tidak kita lepaskan hanya demi mendapatkan kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan imitasi. Saya berdoa Bapak Ibu saudaraku sekalian jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebahagiaan sejati dan sungguh-sungguh menemukannya di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar mendengar apa kata pendeta, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja.
Masa pandemi ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Dan persiapan kita sebenarnya harusnya itu jauh sebelum pandemi ini. Ketenangan kita ya, rasa damai sejahtera kita itu harusnya kita sudah pupuk sebelum pandemi ini. Kalau persiapannya setelah pandemi ini kemungkinan besar kita terlambat. Tetapi tetap lebih baik terlambat daripada tidak. Ayo kita jalani masa-masa sulit ini dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita akan menemukan ketenangan, kedamaian, juga sukacita sejati bahkan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti sekalipun. Karena pengharapan dan perlindungan kita yang abadi hanya di dalam Kristus Tuhan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan untuk kami boleh mencari dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Ketenangan dari satu persekutuan dengan Allah. Satu sukacita dan damai sejahtera yang Kristus berikan, bukan yang dunia ini berikan. Kepuasan dari kami mencari Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, bukan kepuasan dari menikmati hal-hal yang sifatnya material. Bapa, tolonglah kami masih jatuh bangun, kami memerlukan pertolongan-Mu. Tuntun kami lewat firman-Mu, tuntun kami lewat Roh Kudus, supaya kami bisa tetap kuat berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu, rekan-rekan kami yang juga dengan setia mempersiapkan ibadah ini. Biarlah sukacita, ketenangan, kedamaian, dan juga kepuasan yang sejati mereka dapatkan ketika mereka melayani Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati, kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.